Para penonton mulai berteriak riuh setelah mendengar perkataan anak kecil itu. Bocah tersebut kemudian memperkenalkan dirinya sebagai Gan Ji-hoon dengan nada meremehkan. Ian hanya berdecik pelan sambil menatap lawannya dengan heran. Pertandingan pun dimulai. Ji-hoon langsung memanggil para skeleton miliknya tanpa ragu. Ian segera menyadari bahwa skeleton itu bukan jenis biasa. Tubuh mereka berwarna hitam pekat dan memancarkan aura gelap yang berbeda dari undead normal. Ian langsung memahami bahwa Ji-hoon kemungkinan memiliki hidden class karena mampu memanggil skeleton semacam itu. Ia sadar bahwa situasi kali ini berbeda. Skill yang belum pernah ia lihat membuatnya sulit memprediksi pola pertarungan lawan. Sorakan penonton kembali menggema memenuhi arena. Ji-hoon mulai memerintahkan para skeleton untuk maju. Pada saat yang sama ia mengaktifkan skill Dark Box, sebuah skill yang memperlambat pergerakan lawan. Ian yang terkena efek skill itu segera menyadari bahwa strategi serangan cepat tidak akan efektif seperti sebelumnya. Ia memutuskan menggunakan metode pertarungan yang lebih presisi. Ian memerintahkan Lee bergerak memutari sisi Ji-hoon. Di saat bersamaan Biggie dipanggil untuk mengeluarkan Ice Wave. Biggie menghentakkan kaki ke tanah. Gelombang es langsung menyapu para skeleton di depan mereka. Lee segera menerjang maju, sementara Ian menambahkan serangan Voltaic Surge. Listrik menyambar tubuh para skeleton dan membuat mereka lumpuh seketika. Ian tersenyum puas melihat kombinasi serangannya berhasil. Namun Ji-hoon tidak tinggal diam. Ia segera mengaktifkan skill lain. Ian langsung mengenali skill tersebut sebagai Dark Judgment, skill dasar milik Dark Mage. Skill itu memiliki kecepatan tinggi, tetapi masih bisa diprediksi jika memperhatikan arah gerakan tangan penggunanya. Ji-hoon tersenyum puas karena akhirnya menemukan lawan yang mampu bertarung serius melawannya. Ian kembali mengeluarkan Voltaic Surge dan sekali lagi melumpuhkan para skeleton. Dengan sigap, ia memerintahkan Biggie melancarkan pukulan lurus ke depan. Namun pukulan itu tidak mengenai satu skeleton pun. Ji-hoon sempat kebingungan melihat tindakan tersebut. Ternyata Ian memang sudah merencanakannya. Di balik tubuh besar Biggie, Lee diam-diam berlari cepat menuju celah pertahanan lawan. Dengan gerakan tajam, Lee menghancurkan semua skeleton yang berada di hadapannya. Ji-hoon terkejut melihat taktik yang diperlihatkan Ian. Namun dengan percaya diri, ia mengatakan bahwa dirinya sudah memperkirakan hal itu. Ji-hoon kemudian mengaktifkan skill Death Retribution, dan serangan itu langsung mengenai Lee. Tubuh Lee mulai kehilangan HP dengan sangat cepat. Ian menyadari bahwa jika keadaan terus berlanjut, Lee bisa benar-benar mati. Ji-hoon menunjukkan ekspresi senang sambil terus menyerang Lee tanpa henti. Tanpa ragu, Ian langsung men-summon Lee. Ji-hoon tersenyum lebar. Ia yakin kemenangan sudah berada di tangannya. Ian terdiam sejenak sambil berpikir keras mencari jalan keluar. Namun kemudian pandangannya tertuju pada ekspresi tengil Ji-hoon. Ji-hoon dengan nada puas mengatakan bahwa Ian pasti berpikir dirinya sudah kehilangan banyak HP. Setelah itu, Ji-hoon mengaktifkan skill Soul Absorption. Seketika, ia menyerap salah satu skeleton miliknya sendiri dan HP-nya kembali pulih. Ian kembali terdiam melihat tingkah percaya diri Ji-hoon. Di tribun penonton, Heinz berkata kepada Lucia bahwa pertarungan ini benar-benar luar biasa. Ia bahkan bertanya siapa yang menurut Lucia akan menjadi pemenang. Namun tiba-tiba Heinz menyadari sesuatu. Para penonton pun ikut bersorak bingung. Ian meng-unsummon Biggie di tengah arena. Lucia terlihat heran dengan tindakan Ian. Namun, Ian hanya tersenyum percaya diri sambil perlahan mengeluarkan sarung tinjunya. Ji-hoon yang melihat hal itu langsung terkejut. Sesaat kemudian, dengan nada sombong ia berkata bahwa Ian akhirnya menyerah setelah menyadari kehebatan penyihir kagung di alam semesta ini. Ian hanya menghela napas pelan. Dengan nada mengejek, Ian mengatakan bahwa Ji-hoon bisa dimarahi orang tuanya jika terus berbicara seperti itu. Ji-hoon langsung tersulut emosi karena disebut anak kecil. Namun di sisi lain, Ian memang sengaja memprovokasi dirinya. Ian kemudian tersadar bahwa Buk-buk masih berada di bahunya sejak tadi. Buk-buk melompat turun dan mendekati Ji-hoon. Ji-hoon terlihat heran melihat kura-kura kecil itu. Ia mengacungkan tongkatnya sambil berkata bahwa ia tidak mengerti dari mana Ian mendapatkan kura-kura berkepala besar seperti itu. Ji-hoon langsung mengaktifkan skill Dark Judgment. Serangan itu mengenai Buk-buk secara langsung. Namun, notifikasi menunjukkan bahwa damage yang diterima hanya 1. Ji-hoon terlihat semakin kesal.
Ia kembali memanggil beberapa skeleton dan berkata bahwa sebentar lagi kura-kura itu akan dihukum. Namun sebelum itu, ia ingin menangkap Ian terlebih dahulu. Ian segera berlari menjauh dari kumpulan skeleton yang mengejarnya. Ia tersenyum tipis karena semua masih berjalan sesuai rencananya. Sambil bergerak, Ian menghancurkan skeleton yang mendekat satu persatu. Dari kejauhan, Ji-hun hanya tertawa kecil sambil mengejek bahwa Ian hanya bisa berlari. Namun tiba-tiba tubuh Buk-Buk mulai bersinar. Ian mengaktifkan skill Space Distortion dan langsung bertukar posisi dengan Buk-Buk. Dalam sekejap, Ian sudah berdiri tepat di hadapan Ji-hun. Dengan senyum lebar, Ian melayangkan pukulan telak ke arah Ji-hun. Pukulan itu membuat tubuh Ji-hun terpental jauh hingga hampir keluar arena. Meski begitu, Ji-hun masih mampu bertahan. Namun saat ia mencoba bangkit, Ian ternyata sudah berdiri di depannya. Dengan sentilan keras di kepala Ji-hun, Ian akhirnya menjatuhkan bocah itu keluar arena. Sorakan penonton langsung menggema, memenuhi koloseum. Ian mengangkat tangannya sebagai tanda kemenangan. Heinz dan Lucia mengatakan bahwa kemenangan itu benar-benar tidak terduga. Mereka memuji cara Ian memanfaatkan skill miliknya dengan sangat efektif. Namun dari tribun penonton, Ian mendengar orang-orang kembali mengatakan bahwa ia hebat karena bisa menang tanpa bantuan serigala yang dipanggil menggunakan artefak. Ian langsung kesal mendengar komentar itu. Ia kemudian menghampiri Ji-hun yang sedang menangis dan mencoba menyemangatinya dengan mengatakan bahwa suatu saat nanti ia akan menjadi dewasa. Ji-hun tidak terima dan meminta pertandingan diulang. Adegan berpindah ke sebuah kantor penyiaran. Para pekerja terlihat sibuk karena permintaan penonton terus berdatangan untuk menayangkan Liga Rookie. Salah seorang pekerja menghela napas panjang dan bertanya kepada rekannya, apa yang sebenarnya terjadi dengan Liga Rookie kali ini. Adegan kembali berpindah. Ian kini berdiri di arena bersama seluruh saman miliknya. Di hadapannya berdiri asasin Lim Long yang sedang bersiap menghadapi pertandingan. Ian berkata dalam hati bahwa semua informasi yang ia miliki tentang asasin hanyalah pengetahuan dasar, sedangkan Lim Long terlihat telah menguasai seluruh kemampuan kelasnya. Ia menyadari bahwa pertarungan kali ini tidak akan mudah. Ian sedikit tersentak ketika Lim Long terlebih dahulu menyapanya. Mereka berjabat tangan dan saling memperkenalkan diri dengan tenang. Tak lama kemudian, pengumuman terdengar. Final Liga Rookie antara Lim Long dan Ian akan segera dimulai. Sorakan penonton semakin menggema di seluruh arena. Ian mulai bersiap. Ia memahami bahwa summoner pada dasarnya tidak cocok melawan assassin. Dalam hati, Ian berkata bahwa jika ia tidak bisa mengatasi skill invisible milik Lim Long, maka ia tidak akan memiliki peluang menang. Langkah pertama yang harus ia lakukan adalah mempertajam indranya dan menghindari serangan pertama Lim Long menggunakan refleksnya. Pertandingan akhirnya dimulai. Lim Long langsung mengaktifkan sebuah skill dan menerjang ke depan. Ian terkejut ketika menyadari bahwa Lim Long tidak menggunakan skill invisible. Ian menatap tegas ke arah Lim Long. Ia menduga skill invisible milik assassin itu memiliki cooldown yang cukup lama. Itu sebabnya Lim Long tidak langsung menggunakannya sejak awal pertandingan. Lim Long mulai bergerak maju untuk menyerang. Ian segera memerintahkan seluruh summon miliknya untuk berpencar. Begitu Lim Long memasuki jangkauan serangan, Ian langsung meminta Biggie menggunakan skill Ice Wave. Gelombang es menyapu arena dengan cepat. Namun Lim Long tidak menunjukkan rasa takut sedikit pun. Ian langsung mengaktifkan skill Shadow Movement. Dengan gerakan yang sangat presisi, Lim Long menghindari serangan tersebut lalu menghilang dari pandangan. Sesaat kemudian, tubuhnya muncul kembali dari balik bayangan arena. Ian mulai menyadari bahwa Lim Long kemungkinan memiliki hidden class yang berhubungan dengan bayangan. Kini Lim Long sudah berdiri tepat di hadapan Ian. Ian segera mengaktifkan bantuan dari Chirpy. Cahaya listrik mulai menyelimuti tangannya. Di saat yang sama, ia memerintahkan Lee mengaktifkan skill Berserk. Sorakan penonton semakin menggema melihat pertarungan yang berlangsung sangat cepat. Ian kemudian mengeluarkan Voltaic Surge ke arah tanah. Ia sengaja melakukan itu untuk memancing Lim Long melompat. Namun di luar dugaan, Lim Long justru menghindar ke samping dengan gerakan yang sangat halus. Lim Long lalu mengangkat dagger miliknya dan melempar beberapa sekaligus. Ian menyadari bahwa serangan itu mungkin hanyalah tipuan bayangan. Ia bersiap menahan serangan tersebut. Namun tiba-tiba, Lim Long mengaktifkan skill Shadow Rain. Dalam sekejap, dagger yang dilempar bergerak liar ke segala arah dan mulai mencabik tubuh Ian tanpa henti. Ian terkejut karena menerima damage yang cukup besar hanya dari satu serangan. Ia tidak ingin kalah begitu saja.
Ian segera memerintahkan Lee untuk mulai menyerang. Di saat bersamaan, ia kembali menggunakan skill Voltaic Surge. Kali ini, serangan listrik itu dikombinasikan langsung dengan serangan Lee. Tanpa diduga, serangan tersebut mengenai Lim Long dengan telak, dan efek paralyze berhasil aktif. Ian sempat terkejut karena peluang aktif skill itu sebenarnya cukup kecil, namun ia tidak ingin menyia-nyiakan kesempatan. Ian langsung maju untuk menyerang kembali. Namun, tepat sebelum serangannya mengenai target, Lim Long tiba-tiba menghilang dari pandangan. Ian langsung memeriksa keadaan sekitar dengan fokus tinggi untuk mencari keberadaan lawannya. Ia segera menyadari bahwa Lim Long sudah berada di belakangnya. Dengan gerakan cepat, Ian memutar tubuh dan melancarkan serangan balasan. Serangannya berhasil mengenai Lim Long. Namun Lim Long juga langsung melakukan serangan balik. Tak disangka, serangan itu mengenai Buk-Buk. Namun kali ini berbeda dari biasanya. Damage yang muncul bukan 1, melainkan 27. Celah berhasil dimanfaatkan Ian. Ia langsung melanjutkan serangannya tanpa ragu. Di sisi lain, Lim Long juga melancarkan serangan balasan dengan kecepatan tinggi. Keduanya sama-sama menerima pukulan, namun Ian mengalami luka yang cukup serius. HP miliknya turun drastis dalam waktu singkat. Ian segera menggunakan skill First Aid. Ia menarik napas pelan sambil memuji kemampuan Lim Long dalam menggunakan skill assassin miliknya. Ian berpikir keras, mencari cara untuk membalikan keadaan. Dengan senyum tipis, ia berkata dalam hati bahwa dirinya tidak boleh menyerah setelah berhasil mencapai babak terakhir. Kini Ian dan Lim Long kembali saling berhadapan sambil menampilkan senyum penuh percaya diri. Ian menggenggam erat sarung tinjunya, sementara Lim Long memutar dagger di tangannya. Ian kembali menyiagakan Lee. Tapak kaki mereka menghentak arena saat keduanya menerjang maju bersamaan. Lim Long menyerang menggunakan dagger, namun Ian melompat dan langsung mengaktifkan skill Space Distortion. Lim Long terlihat panik sesaat. Dalam sekejap, posisi Ian dan Lee bertukar tempat. Lee tanpa menunggu langsung menerjang dan menggigit Lim Long dengan keras. Gigitan itu tepat mengenai tubuh Lim Long. Efek bleeding langsung aktif. Lengan Lim Long mulai mengeluarkan darah. Ian tersenyum kecil melihat hal tersebut. Kali ini, ia berencana mengulur waktu sambil menunggu efek damage tambahan dari bleeding terus bekerja. Ian memutuskan untuk fokus menghindari serangan dan tidak membiarkan Lim Long mendekat. Lim Long melempar beberapa dagger ke arah Ian. Namun seluruh serangan itu berhasil ditepis. Ian berkata dalam hati bahwa ia hanya perlu bertahan beberapa detik lagi. Jika rencananya berhasil, maka kemenangan akan menjadi miliknya. Namun, Lim Long kembali bergerak cepat. Ia mengaktifkan skill Shadow Fleeing Dagger. Dagger-dagger itu kembali melayang dan mengejar Ian dari berbagai arah. Dengan gerakan lincah, Ian berhasil menghindari seluruh serangan tersebut. Ia segera memerintahkan Lee dan Biggie maju menyerang bersamaan. Lim Long langsung berlari menjauh. Ia melompat tinggi ke udara, dan dalam satu gerakan cepat, Lim Long memutar beberapa dagger miliknya sekaligus sebelum melancarkan serangan kuat ke arah Ian. Notifikasi muncul, HP Ian berada di bawah 5%. Sesaat kemudian, notifikasi lanjutan kembali muncul. Lim Long dinyatakan sebagai pemenang pertandingan. Kembang api langsung dinyalakan di sekitar arena. Sorak-sorai penonton menggema memenuhi Koloseum. Ian menyadari dirinya terlalu agresif di awal pertarungan. Di hadapannya, Lim Long berdiri sambil tersenyum dengan tanda kemenangan di atas kepalanya. Ian dan Lim Long kemudian berjabat tangan di tengah sorakan penonton. Adegan berpindah ke sebuah ruangan hadiah. Ian berdiri di depan 2 buah peti sambil berkata bahwa pada akhirnya dirinya hanya berada di posisi kedua. Ia mengakui bahwa dirinya terlalu terpancing oleh kecepatan lawan. Ian melanjutkan bahwa semakin sedikit informasi tentang lawan, maka semakin lama ia harus melakukan observasi. Ia juga menyadari selama ini terlalu bergantung pada summon miliknya. Ian kemudian menghela napas dan berkata bahwa tidak ada gunanya menyesal sekarang. Namun lain kali, ia yakin akan menang. Kini perhatiannya tertuju pada hadiah yang akan didapatkan. Dengan penuh semangat, Ian berkata bahwa membuka hadiah seperti ini selalu terasa menyenangkan. Ia melihat 2 pilihan peti di depannya. Satu peti berisi aksesoris, sementara satu lagi berisi senjata. Setelah berpikir sejenak, Ian akhirnya menentukan pilihannya. Peti itu perlahan terbuka. Sebuah item muncul di hadapannya. Summoner Shining Fighting Spirit.
Ian tersenyum puas. Ia langsung tertarik pada efek item tersebut yang mampu memulihkan spirit magic miliknya. Ian mencoba memakai cincin itu. Ia berkata bahwa dirinya sering kehabisan spirit magic ketika menggunakan lightning spirits, jadi item ini sangat berguna baginya. Sekarang giliran kotak senjata yang dibuka. Ian perlahan membuka peti tersebut. Sebuah busur muncul di hadapannya. Ian langsung memeriksa jendela informasi busur itu. Ia tidak menyangka akan mendapatkan senjata seperti ini. Namun di saat yang sama, ia juga merasa bingung. Jika mengganti senjata, maka ia tidak bisa lagi menggunakan link. Selain itu, opsi peningkatan critical damage summon dan leadership pada sarung tinjunya juga akan hilang. Namun busur itu memiliki efek pengurangan cooldown serta pemulihan spirit magic. Hal itu membuat Ian sangat tergiur. Setelah berpikir sejenak, Ian akhirnya memutuskan menggunakan busur tersebut. Meski begitu, ia tetap menyimpan sarung tinjunya sampai menemukan senjata lain yang memiliki opsi link. Ian kemudian mengeluarkan busurnya perlahan. Namun sebelum mulai berburu, ia ingin memeriksa potensi Lee terlebih dahulu. Dengan senyum puas, Ian melihat skill training milik Lee sudah berada di level 8 dan potensinya mencapai angka 50. Ian tersenyum tipis sambil membayangkan bagaimana jadinya jika ia berhasil mendapatkan monster bertipe unik atau heroik. Namun sesaat kemudian ekspresinya berubah. Ia baru menyadari bahwa dirinya melupakan sesuatu. Ian langsung teringat pada pertaruhannya. Ia harus mencapai level 93 sebelum masa liburan berakhir. Ian menyadari waktu yang tersisa hanya 1 bulan 10 hari lagi. Ia mulai menghitung dalam pikirannya. Jika ia melewatkan beberapa kelas dan hanya menghadiri kelas Profesor Lee Jin-wook, maka ia akan bertemu dengannya lagi dalam 50 hari. Ian langsung menangis sedih sambil berkata bahwa situasi ini benar-benar kacau. Adegan berpindah. Sebuah ledakan besar terjadi di antara bebatuan. Di sana, Lee sedang bertarung melawan seekor monster. Notifikasi muncul menandakan Ian berhasil mencapai level 62. Ian bersama buk-buk yang berada di punggungnya terlihat senang melihat hasil tersebut. Ian berkata bahwa mencapai level 62 hanya dalam 1 minggu bukanlah hasil yang buruk. Namun, ia sadar dirinya harus bekerja lebih keras lagi. Ia menjelaskan bahwa kecepatan farming miliknya meningkat drastis setelah mendapatkan skill special class di level 60. Skill Potential Explosion. Skill itu mampu meningkatkan kemampuan summon hampir 2 kali lipat. Ian kemudian memeriksa level seluruh summon miliknya. Ia melihat sekeliling lalu berkata bahwa tempat ini sudah terasa terlalu mudah baginya. Ian mulai berpikir untuk pergi dari sana. Ia teringat pada Forkal Mountain dan quest rank B dari Oakley. Ian berkata dalam hati bahwa setelah mencapai level 70 nanti, ia akan pergi menuju Magic Tower. Tanpa ragu, Ian menaiki tubuh Lee dan memerintahkan Lee bergerak menuju Forkal Mountain. Adegan berpindah ke dunia nyata. Terlihat Ian sedang menghabiskan sereal jagung miliknya yang hampir habis. Ia kemudian memesan makanan secara online. Sambil menunggu, Ian membuka forum dan mulai mencari informasi tentang monster yang ada di Forkal Mountain. Ia menemukan monster bernama Lava Witch. Ian memeriksa informasi monster tersebut dan terlihat cukup tertarik dengan penampilannya. Namun, perhatiannya segera tertuju pada skill unik milik monster itu. Skill bernama Range of the Flame. Sebuah skill serangan jarak jauh dengan area damage yang luas. Dengan senyum tajam, Ian bertekad untuk menangkap monster tersebut. Namun, satu pertanyaan terus muncul di pikirannya. Apakah monster itu bisa berevolusi? Ian berkata bahwa seluruh summon rank normal miliknya sudah berevolusi. Sekarang, ia ingin menangkap dan mengevolusikan monster rank rare. Masalah terbesarnya adalah waktu. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk melakukan semua itu? Ian sadar bahwa hanya dengan menangkap monster kuat, kecepatan leveling miliknya bisa meningkat 2 kali lipat lebih cepat. Setelah selesai mengumpulkan informasi, Ian memutuskan kembali login ke Kailan. Adegan berpindah. Ian yang menunggangi Lee kini berdiri di atas sebuah batu besar. Mereka telah sampai di Forkal Mountain. Ian mengetahui bahwa seharusnya terdapat markas kecil tempat tinggal Forkal Bandit di sekitar wilayah itu. Ia juga tahu bahwa para bandit memiliki level sekitar 68 hingga 72. Cocok untuk tempat berburu miliknya saat ini. Ian dan Lee berdiri di atas sebuah tebing ketika Ian menunjuk arah tujuan di depan mereka. Ian berkata dalam hati bahwa narai itu jauh lebih besar dibanding terakhir kali ia melihatnya.
Ian kemudian memanggil Biggie. Ia meminta Biggie mendorong batu besar yang berada di hadapan mereka. Biggie mendekati batu tersebut. Dengan tenaga besar, Biggie mulai mendorongnya perlahan. Ian lalu memerintahkan Biggie untuk segera bersembunyi di balik batu itu sesaat kemudian. Ian menunjuk ke arah penjaga di kejauhan dan menyuruh Lee memperhatikan gerakannya. Ia meminta Lee bergerak perlahan tanpa ketahuan sambil menunggu sinyal darinya. Lee mulai bergerak diam-diam. Ian juga ikut meluncur turun bersama Lee dari atas tebing. Tatapan Ian berubah tajam. Kali ini ia berencana menyerang menggunakan busurnya.